Alfitria Basar, NIM 2515104. Saya dari Perbankan Syariah. Di sini saya akan membuat video untuk mengenai UAS. Pertama itu perbedaan sifat kebenaran filsafat, ilmu, dan agama. Yang pertama itu ilmu atau bisa dibilang sains. Sifatnya adalah kebenaran atau objek yang bisa berubah. Artinya harus ada bukti yang kelihatan di mata atau bisa diteliti dalam logika atau fakta. Kalau contohnya tuh, kalau besok ada penemuan baru yang mematahkan teori lama, maka harus diganti oleh teori yang baru. Kedua itu filsafat, sifatnya subjek atau rasional, dan dalam filsafat itu butuhnya pemikiran keras logika yang masuk akal sampai ke akar-akarnya atau bisa disebut radikal. Jawabannya itu bisa berbeda-beda tergantung sudut pandang pemikiran. Contohnya, bertanya apa artinya kebahagiaan. Setiap filsafat umum mempunyai jawaban yang berbeda-beda, tapi semua mempunyai alasan yang logis dan kuat. Ketiga, sifatnya kebenaran atau mutlak. Kebenaran agama dapat dari sumber atau dari wahyu atau kitab. Yang menerimanya adalah dengan iman dan keyakinan, gak perlu dipertanyakan lagi atau diubah-ubah. Contohnya itu percaya adanya kehidupan setelah kematian, karena sudah tertulis di dalam kitab-kitab seperti Al-Quran, kitab Injil, kitab Taurat, dan yang lain-lainnya. Pertanyaan kedua itu hubungan entomologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama itu entomologi. Apa itu? Ini ngebahas soal hakikat keberadaan sesuatu. Kita mendefinisikannya dulu, subjeknya dulu. Contohnya itu, ini loh yang namanya buah mangga, bentuknya itu bulat, lonjong, warnanya hijau dan kekuningan. Kedua itu epistemologi. Bagaimana caranya kita tahu? Ini ngebahas sumber dan prosesnya mendapatkan pengetahuan itu. Contohnya, bagaimana cara kita tahu mangga itu manis? Dengan cara dikupas, dicium baunya, lalu dimakan dan dicicipkan pakai lidah. Gimana rasanya? Begitu. Ketiga, asmologi. Apa gunaannya? Ini ngebahas tentang ilmu dan manfaat pengetahuan tersebut. Buat apa? Contohnya, setelah tahu mangga ini manis dan mengandung vitamin C, gunanya itu membuat kesehatan tubuh kita dan bisa dijual menjadi jus. Hubungannya, komprehensifnya, ketiganya nggak bisa dipisahkan. Kalau kita mempunyai pengetahuan yang matang dan utuh, kita harus tahu barangnya, caranya mempelajari bagaimana, manfaatnya buat kehidupannya apa. Terus yang ketiga itu apa filsafat penting bagi pembentukan pola pikir saya? Jawabannya itu penting. Ini Pertanyaan ketiga itu, apakah filsafat penting bagi pembentukan pola pikir saya? Menurut saya itu sangat penting. Jadi gak gampang ikut-ikutan. Belajar filsafat ini bikin kita gak gampang kemakan hoax atau langsung percaya omongan orang. Jadi kita selalu pengen tahu kenapa bisa begitu dan apa dasarnya. Kedua itu melihat masalah lebih luas. Filsafat mengajarkan kalau kebenaran atau terutama urusan manusia itu mempunyai sudut pandang. Kita nggak kaku, nggak gampang nyalahin orang lain yang mempunyai beda pendapat dan bisa lebih bijak mencari solusi. Bikin mindset lebih tertata. Jadi belajar mikir yang sistematis dan utuh, gak asal ceplas-ceplos, tetapi mempunyai argumen atau alasan yang kuat sebelum mengambil keputusan tersebut. Terima kasih.